Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Salsabila dengan NIM 131423040 dari kelas 3B jurusan Manajemen Pendidikan. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman. Ada 4 organ hulu hilir sebagai strategi diantaranya yaitu 1. Produk hukum kelautan, 2. Kapasitas kelembagaan dan kerjasama kelautan, 3. Data dan informasi kelautan, dan 4. Riset dan teknologi kelautan. Sementara itu, organ perencanaan ruang laut adalah organ yang menempati ranah antara simpul pengelolaan laut, sehingga organ ini yang akan terimbas besar terhadap perbaikan dan kemajuan yang dicapai pada organ-organ di ranah hulu. Kebijakan tata ruang laut, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada materi teknis muatan perairan pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi terdiri dari rencana struktur ruang laut, rencana pola ruang laut, dan alur migrasi biota laut. Sumber daya dan jasa lingkungan laut. Sumber daya dan jasa lingkungan laut mencakup berbagai elemen yang ada di ekosistem laut yang memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan. Salah satunya yaitu sumber daya hayati. Sumber daya hayati laut merujuk pada semua makhluk hidup yang berada di lingkungan laut dan perairan pesisir yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya, sumber daya non-hayati yaitu adalah kekayaan alam yang berasal dari laut dan tidak melibatkan organisme hidup. Selanjutnya ada sumber daya buatan, jasa lingkungan, dan sumber daya non-konvensional. 7 pilar kebijakan kelautan Indonesia. Upaya dalam mencapai kelar poros maritim dunia telah dirumuskan dalam 7 pilar kebijakan kelautan Indonesia. 7 pilar tersebut meliputi 1. Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia, 2. Pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut, 3. Tata kelola dan kelembagaan laut, 4. Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan, 5. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, 6. Budaya bahari, dan 7. Diplomasi maritim. Kebijakan ruang lingkup bidang kemaritiman. Ada beberapa kebijakan ruang lingkup bidang kemaritiman yaitu mencakup kebijakan transportasi laut, kebijakan ekonomi maritim, kebijakan lingkungan maritim, kebijakan hukum dan keamanan maritim, dan kebijakan pendidikan dan pelatihan maritim. Kesimpulannya, perencanaan ruang laut merupakan suatu proses untuk menghasilkan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi untuk menghasilkan struktur ruang laut dan pola ruang laut. Struktur ruang laut merupakan susunan pusat-pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial, ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional dan pola ruang laut. Merupakan distribusi peruntukan ruang laut dan dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.